Selama jutaan tahun, planet kita telah banyak mengalami perubahan. Zaman es, pergeseran lempeng tektonik, banjir global, dan meteorit. Spesies hewan telah muncul dan punah selama ribuan tahun. Pada suatu masa inilah manusia diciptakan. Coba bayangkan sebuah tempat yang tak terjamah selama 5,5 juta tahun atau mungkin lebih. Dan pada tahun 1986, tempat ini ditemukan, Gua Moville. Kamu menuju bandara, lalu membeli tiket ke Rumania. Kemudian, kamu menyewa mobil dan berkendara ke arah tenggara. Kamu mencari Konstanta di dekat Laut Hitam. GPS di ponselmu memberitahu kalau kamu telah sampai di lokasi. Kamu pun berhenti dan melihat sekeliling. Cuma ada dataran sunyi, luas, dan tak ada tanda-tanda kehidupan. Tapi kemudian, terlihat lubang di tanah. Saat mendekatinya, kamu lihat lubang itu jauh menuju ke dalam kerak bumi. Sebelum menuruninya dalam gelap, kamu mengambil tali, helm pelindung, senter terang, dan tangki oksigen. Tak lupa juga pakaian pelindung dan masker oksigen. Perlahan kamu turun dan melihat sekeliling. Tapi semuanya gelap gulita, sehingga kamu agak kepayahan. Tapi kok aneh ya, meski gelap, tapi tidak dingin. Sesaat kemudian, kamu merasakan hembusan udara hangat dari bawah. Akhirnya, kakimu menapak di tanah. Di hadapanmu terlihat banyak terowongan menuju ke dalam gua. Ternyata terowongan itu diselimuti tanah kering. Kamu harus merangkak untuk menyusurinya. Kemudian udara semakin terasa hangat dan lembab. Saat berhasil keluar, kamu sudah berada di gua besar dengan danau di tengahnya. Sulit nih, karena kamu harus menyelaminya. Bau telur busuk menyeruak dari dalam air. Kamu baru saja menyentuh air sulfida, dan terciumlah bau hidrogen sulfida ada di mana-mana. Bukan itu saja, gua itu juga dipenuhi karbon dioksida. Normalnya, permukaan bumi mengandung sekitar 20% oksigen sebagai udara segar. Tapi di tempat ini kadarnya cuma 10%. Tentu kamu tak akan bertahan lama tanpa tangki oksigen andalanmu itu. Namun, gas-gas lain juga membuatmu pening. Kamu menyalakan senter sampai paling terang, kemudian menyelam. Kamu perlu berenang melewati celah bawah air yang sempit ini. Saking banyaknya, celah-celah ini mirip seperti labirin bawah air. Memang agak menakutkan sih, tapi tangki oksigenmu masih cukup kok. Setelah melewatinya, kamu sampai di area terbuka. Kamu pun tercenung. Dari segala penjuru, terdengar suara hewan-hewan yang merayap. Dengan bantuan senter, kamu melihat ribuan serangga gesit dan berlendir. Gua ini dihuni 48 spesies dan 33 diantaranya belum pernah kita lihat. Siput berwarna putih bergerak di sepanjang dinding. Ada juga udang bening dan lintah kecil berenang-renang di air. Lipan putih bersungut panjang dan laba-laba bening merayap di bawah kakimu. Bahkan ada 2 spesies kalajengking juga. Bikin merinding saja. Kalajengking ini belum teridentifikasi. Tapi bukan kalajengking gurun biasa juga sih. Semua hewan di sekitar sini terlihat aneh. Semuanya berwarna putih atau transparan. Selain itu, tidak memiliki mata, cuma berkaki panjang dan bersungut untuk membantunya bergerak dalam gelapnya air. Sudah seperti dalam film sci-fi saja ya. Semakin dalam kamu menyusuri gua, semakin sedikit oksigennya, dan justru terlihat lebih banyak monster kecil yang berlarian. Udara di sini berupa metana dan karbon dioksida. Hewan-hewan kecil ini belum pernah melihat matahari karena selalu ada di dalam gua. Laba-laba, kalajengking, dan lintah juga bisa lapar kan? Mereka memangsa hewan yang lebih kecil seperti siput dan cacing. Lalu, apa yang dimakan hewan terkecil di situ? Kamu melihat objek aneh di permukaan air. Ada benda berwarna putih keruh menyerupai buih. Kamu perlahan menyentuhnya. Mirip tisu basah dan sangat mudah robek. Benda ini bukan buih atau tisu kok, tapi miliaran koloni bakteri yang disebut autotrof. Bakteri ini membuat makanan dari karbon dioksida. Bahannya bukan dari udara, layaknya pada tumbuhan atau pohon, tapi air. Inilah yang disebut kemosintesis. Bakteri kecil ini mengeluarkan makanan yang tidak terpakai, lalu bakteri yang lebih besar memakannya. Kemudian siput dan cacing kecil memakan bakteri besar. Rantai makanan yang aneh sekaligus unik ini terjadi jauh di gua bawah tanah di Rumania.
Itu sebabnya kamu perlu pakaian dan masker pelindung demi kenyamanan dan keamananmu. Tanpanya, kamu bisa saja meninggalkan bakteri manusia yang berasal dari kulitmu. Akibatnya, keseimbangan kehidupan di bawah laut situ akan terganggu. Memakai peralatan ilmiah di gua bawah air kurang memungkinkan. Guanya terlalu kecil dan berbahaya. Jadi, kamu mengambil beberapa sampel air, tanah, dan udara, lalu pergi secepatnya. Gua tersebut belum sepenuhnya terjamah. Otoritas Rumania tidak mengizinkan sembarang orang untuk menyelaminya. Kita lihat dalam beberapa tahun sajalah ya. Barangkali ada penemuan baru lagi, ya kan? Kamu kembali ke lab canggihmu dan mulai memahami pentingnya peranan gua itu. Kondisi di Moville hampir sama dengan awal kehidupan di bumi. Saat itu, bumi kita tidak terpapar sinar matahari karena atmosfernya padat. Mungkin saja sih, mikrob yang ditemukan di gua itu sama dengan yang dulu pernah ada saat bumi masih belia. Bakteri ini ternyata sangat berguna karena bisa mengoksidasi gas berbahaya, metana, dan karbon dioksida. Intinya, mikroorganisme ini membuatnya tidak berbahaya. Wah, makasih banyak teman-teman kecilku. Selain Gua Moville, ada juga loh tempat-tempat ekstrem serupa. Di dalamnya terdapat kehidupan yang terus berkembang dan bertahan. Oke, coba bayangkan Menara Eiffel di Paris setinggi 10 kali lipatnya. Dan semisal kamu bisa mengebor tanah dengan kedalaman yang sama, di situ masih ada kehidupan kok. Oksigennya memang sangat sedikit, tekanannya sangat tinggi, dan suhunya sangat panas, melebihi suhu di gurun terpanas. Selamat datang di kerajaan Nematoda. Nematoda merupakan cacing bertubuh keras, bahkan seperti paku. Saat tidak ada udara, tidak ada makanan, atau suhu sekitar terlalu panas, wujudnya berubah. Inilah yang dinamakan tahapan Dauer. Pada tahap ini, nematoda dalam kondisi statis dan hibernasi penuh. Metabolismenya melambat, waktunya dihabiskan untuk tidur. Hewan ini cuma bangun saat udara atau makanan di sekitarnya mencukupi, atau saat udaranya cukup dingin. Tak perlu mengorek tanah terlalu dalam kok agar kamu bisa melihat hewan ini. Nematoda terdapat di seluruh dunia. Habitatnya ada di mata air panas, gurun, pegunungan tinggi, di Antartika yang sangat dingin, di dalam tubuh hewan, dan bahkan tubuh manusia. Kamu tak perlu jauh-jauh pergi ke Mars untuk mencari pemandangan menakjubkan ini. Di bumi juga ada loh tempat-tempat yang terlihat seperti di alam mimpi. Danakil Depression di Ethiopia termasuk tempat terpanas, terkering, dan terpencil di dunia. Di gurun pasir luas ini hampir tidak pernah turun hujan, tapi kandungan airnya cukup banyak. Lokasinya ada di antara dua gunung berapi aktif, sehingga magma panas cair sering mengalir dari bawah kerak bumi. Ada juga danau berwarna-warni yang dipenuhi dengan air asam. Garam dari danau bereaksi dengan mineral vulkanik dan menghasilkan warna aneh seperti setting di film sci-fi. Karena danaunya mengeluarkan gas beracun dan uap klorin, Danakil Depression menjadi salah satu tempat yang paling berbahaya di dunia. Kamu perlu masker gas untuk bertahan hidup, tapi kehidupan di sini selalu menemukan jalannya. Terdapat makhluk hidup, bahkan di danau super panas dengan air asam yang menggelegak. Mikrob bisa hidup di danau ini dan batuan sekitarnya. Mungkin saja kan ada makhluk yang bisa bertahan? Kamu juga bisa menemukan makhluk tangguh lain yang bisa bertahan di gurun Lut di Iran. Para ilmuwan baru saja menemukan sejenis krustasea baru dan unik. Hewan ini hidup di danau kecil yang muncul dari waktu ke waktu akibat hujan gurun. Spesies ini dapat bertahan selama beberapa dekade di sedimen kering dan menunggu sedikit air. Hewan yang hidup di sini berukuran sangat kecil. Oke, kamu mau monster ya? Para ilmuwan baru saja menemukannya, berenang-renang di perairan Antartika loh. Laba-laba laut raksasa, bintang laut jumbo, dan hewan seperti udang transparan. Dalam 1 bulan, mereka menemukan sekitar 30.000 hewan laut. Banyak di antaranya belum pernah dilihat, dan entah apa lagi yang ada di bawah sana.